Bek Timnas Indonesia guncangkan Italia. Fakta Mauresmo Hinoke yang jarang diketahui publik. Timnas Indonesia siap sambut turnamen bergengsi di GBT. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tak sabar direkrut raksasa Italia, bek Timnas Indonesia guncangkan Italia. Masa depan bek Timnas Indonesia Jesus untuk bergabung ke klub Serie A Torino semakin dekat. Peluang Jesus untuk pindah semakin besar setelah pelatih Paolo Vanoli pindah ke Torino dari Venezia menggantikan Ivan Juric. Kemungkinan starter bagi Jesus di Torino sangatlah besar dan Torino sendiri merupakan klub dengan tradisi sangat bagus di Serie A. Menariknya, jurnalis asal Italia Giacomo Morandin melalui unggahan X membocorkan bahwa akhir pekan lalu telah terjadi pertemuan pertama antara manajemen Torino dengan perwakilan Jesus. Pembicaraan itu untuk menjajakan sekaligus memahami kemungkinan terwujudnya transfer tersebut. Hanya saja, sang jurnalis menyebut Jesus bukanlah satu-satunya bek yang akan diburu Torino. Tim sekota Juventus itu juga menargetkan setidaknya 2 bek tengah pada musim panas ini. Bukan tanpa alasan, Jesus berhasil memikat hati banyak klub Italia. Total, ia telah melakoni 30 laga di semua ajang bersama Venezia, yang mana berhasil mendapatkan tiket promosi ke Serie A setelah menang atas Cremonese pada babak playoff. Di sisi lain, Liga Italia Serie A sendiri telah merilis jadwal resmi untuk musim 2024-2025. Bagi pecinta sepak bola tanah air, jadwal ini menghadirkan kabar gembira dengan peluang debut pemain Timnas Indonesia dengan harga pasaran 43,45 miliar JIZ di Serie A. Pasalnya, bek andalan Sintang tersebut berpeluang melakoni debutnya bersama Venezia saat bertandang ke markas Lazio pada 18 Agustus mendatang di Stadion Olimpico. Fakta Mauresmo Hinoke yang jarang diketahui publik. Pertama, lahir di Breda. Mauresmo Hinoke lahir di Breda, Belanda pada 26 Februari 2005 silam. Masih berusia 19 tahun, Hinoke pernah belajar di Akademi Brabant United dan VV Baroni sebelum bergabung dengan FC Dordrecht. Di FC Dordrecht sendiri, Hinoke berkembang melalui berbagai jenjang usia, mulai dari U17 hingga kini menjadi anggota tim U21 bersama Jens Raven. Jika mampu menunjukkan konsistensinya, bukan tidak mungkin Hinoke akan segera memperkuat tim utama FC Dordrecht di Eredivisie. Kedua, punya insting luar biasa. Selama Toulon Cup 2024, Timnas Indonesia U19 hanya mencetak 2 gol dari 5 pertandingan. Salah satunya oleh Mauresmo Hinoke saat kalah 1-4 dari Jepang U19. Ini menunjukkan insting mencetak gol Hinoke. Di FC Dordrecht U21, ia mencetak 3 gol dari 18 pertandingan di musim 2023-2024. Tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang teringat sosok puasa losa dalam diri Mauresmo Hinoke. Sebab sang pemain sama-sama memiliki kecepatan dan insting yang tajam. Ketiga, jadi andalan Indra Syafri. Selama mengikuti TC Timnas Indonesia U19 di Eropa, Mauresmo Hinoke sering diandalkan pelatih Indra Syafri di Toulon Cup 2024. Dari 5 pertandingan, Hinoke selalu bermain. Ia menjadi starter 3 kali melawan Jepang U19, Italia U21, dan Korea Selatan U21. Serta tampil sebagai cadangan melawan Ukraina U23 dan Panama U23. Dengan CV tersebut, bukan tidak mungkin Hinoke akan segera promosi ke skuad timnas senior asuhan Sintayong, sehingga sang pemain mampu berkembang lebih menjadi andalan lini serang masa depan skuad Garuda.
Sarpras Stadion GBT siap 100%, Timnas Indonesia siap sambut turnamen bergengsi. Kabar menarik datang dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Stadion GBT. Sidak dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana GBT jelang gelaran pertandingan Piala AFF U19 yang diselenggarakan di tanggal 17 hingga 29 Juli. Wali Kota Eri Cahyadi pun langsung melihat kesiapan lapangan mulai dari rumput hingga tribun penonton. Kemudian, Wali Kota Eri melanjutkan tinjauan ke kamar mandi dan musola di tribun penonton. Setelah melihat kondisi kamar mandi, Wali Kota Eri menginstruksikan petugas untuk memperhatikan kebersihan kamar mandi. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri Cahyadi memastikan bahwa Sarpras GBT sudah siap 100% untuk Piala AFF U19 2024. Menurutnya hanya ada catatan minor yang perlu diperhatikan, seperti kebersihan. Di samping kebersihan dalam sidaknya kali ini, Wali Kota Eri juga menyoroti keamanan dan arus lalu lintas menuju GBT. Pasalnya GBT adalah home base Timnas Indonesia sehingga diprediksi akan ramai. Dari hasil koordinasi dengan FIFA dan jajaran keamanan TNI Polri, dalam gelaran Piala AFF U19 ini, para penonton bisa membawa kendaraan pribadi baik itu mobil atau motor. Sementara itu, Kepala Dishub Surabaya Tunjung Iswandaru mengatakan akan ada 16 sekolah yang disediakan untuk shuttle selama pertandingan Piala AFF U19. Tak hanya Piala AFF U19, Stadion GBT juga dipersiapkan guna menjadi venue Timnas Indonesia, yakni di 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang bakal berlangsung pada September mendatang dipastikan akan memuaskan para pemain terkait rumput yang sesuai standar internasional.